Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadira, NIM 154-20012, mahasiswa PWK Cirebon dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Aspek Sosial dan Pengembangan Komunitas. Kelompok kami yang terdiri dari saya, Hanifa dan William, akan menganalisis etnografi terhadap sebuah kelompok sosial terkhusus koloni Arab dalam buku Orang Arab di Nusantara karya Van den Burg. Berikutnya, adapun outline dari pembahasan kali ini terdiri dari gambaran umum, orang Arab Hadramaut, dan ketika sudah di Nusantaranya, karakteristik koloni Arab ini, tipe kepemimpinan, kegiatan, perubahan, serta kesimpulan hasil analisis etnografi terkait koloni orang Arab di Nusantara. Pada bagian gambaran umum ini terbagi atas dua subbab, ketika gambar umum di Hadramaut dan gambaran umum di Nusantara. Untuk di Hadramaut sendiri berlokasi secara geografis di sepanjang pantai Arab Selatan seperti yang tertera pada peta. Lalu kemudian pada unsur populasinya jumlah penduduk di Hadramaut ini tidak lebih dari 150.000 orang. Dan anggotanya tersendiri merupakan keturunan dari Nabi Hud. Boleh di next. Nah, selanjutnya gambaran umum di Nusantara koloni Arab sendiri. Ini tersebar di sepanjang pesisir pantai utara Pulau Jawa yang anggotanya juga terdiri dari keturunan Arab Hadramaut asli maupun yang campuran. Nah, secara populasi tersendiri, menurut data pada tahun 1885, di Pulau Jawa terdapat 6 koloni Arab terbesar yang memperoleh posisi pertama yakni Surabaya dengan 2056 jiwa, diikuti dengan Batavia, Madura, Cirebon, Pekalongan, dan Semarang dengan karakteristik dan ciri-ciri khas setiap wilayahnya. Boleh di next. Berdasarkan karakteristiknya juga dapat dibedakan antara orang Arab di Nusantara dan orang Arab di Hadramaut. Untuk orang Arab di Nusantara tersendiri, ciri khas yang pertamanya ini adalah merupakan hasil dari perkawinan campuran antara pribumi Indonesia dengan orang Hadramaut aslinya. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa Melayu dan Jawa dalam berkomunikasinya. Lalu yang ketiga, ada adat istiadat itu berupa memperbolehkan dan sering melakukan poligami menyesuaikan dengan prinsip hukum Islam tersendiri. Lalu mau bekerja di tempat saudagar asalkan tidak bekerja secara kasar. Dan terakhir, secara simbolisasi pakaian memakai jubah yang tidak berkancing dengan dalaman gamis dan sirwal. Nah, untuk karakteristik orang Arab di Hadramaut tersendiri merupakan hasil dari perkawinan orang Arab dengan orang Arab, dapat dikatakan asli dari Hadramaut. Kemudian yang kedua, ketika berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. Dan yang ketiga ini menentang adanya poligami. Yang keempat, mau bekerja kasar seperti pelaut dan pengembara dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan yang terakhir ini lebih menggunakan pantolan dengan sepatu dan putih. Boleh di next. Masih ditilik dari karakteristiknya dapat terbagi atas interaksi, bahasa, nilai, dan norma. Yang kami analisis terkait interaksi tersendiri, orang Arab Hadramaut ini ketika di Nusantara berinteraksi erat dalam hubungan politik, sosial, dan ekonomi. Nah, ini dimulai diinisiasinya dengan kegiatan berdagang terlebih dahulu dari orang Hadramautnya kepada pribumi di Nusantara. Lalu, dalam berbahasa sendiri, dalam berdagang, orang Arab ini cenderung menggunakan gaya bahasa repetisi penegasan, lalu diplomatis dan persuasif karena mereka sendiri ini merupakan seorang pedagang. Lalu yang ketiga dari nilai, nilai sendiri ini merupakan sesuatu yang dianggap baik atau buruk di masyarakat. Di mata masyarakat, orang Arab Hadramaut dinilai sebagai pedagang yang jujur, disiplin, dan rendah hati sehingga memiliki ciri khas terpuji dalam berperilaku. Selanjutnya dapat ditilik juga karakteristiknya dari norma. Norma sendiri ini merupakan aturan yang berlaku di masyarakat. Menurut pandangan dari masyarakat sendiri, orang-orang Arab Hadramaut ini terkenal untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam secara disiplin. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk dari segi karakteristik selanjutnya yaitu ada stratifikasi. Dalam masyarakat Arab Hadramaut itu dikenal 4 stratifikasi sosial. Yang pertama itu adalah golongan Sayyid. Golongan Sayyid ini merupakan orang-orang keturunan Al-Husain atau cucu Muhammad. Kemudian mereka bergelar Habib dan Hababah.
Kemudian untuk golongan suku-suku ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang menatap di puri keluarga disebut fakilah dan yang nomaden disebut baduy. Kemudian golongan yang ketiga yaitu golongan menengah, terdiri dari penduduk biasa, baik yang tinggal di kota maupun di desa, terdiri dari pedagang, pengrajin, petani, dan pembantu. Kemudian yang terakhir ada golongan budak atau baduy. Nah, untuk golongan budak ini merupakan golongan yang dapat diperdagangkan dan mengabdi pada tuannya. Masuk ke topik yang ketiga yaitu tipe kepemimpinan. Selama di Hadramaut, para penguasa daerah itu sering mengeksploitasi golongan menengah dalam hal penarikan pajak. Kemudian di sisi lain, Sayyid juga berkuasa dalam menekan penguasa lain melalui pengingat moralitas dan nilai agama yang memang sangat kental bagi golongan Sayyid ini. Yang terakhir adalah pergantian kepemimpinan suku-suku yang ada berdasarkan pada garis patrilineal dengan mempertimbangkan anak laki-laki dari keturunan Sayyid. Nah, selama di Nusantara, koloni Arab itu dipimpin oleh kepala koloni yang dipilih oleh koloninya tersebut. Kemudian seorang Sayyid tidak suka berada di bawah perintah Baduy. Dan yang terakhir adalah kepala koloni jarang menyalahgunakan kekuasaannya. Lanjut. Kemudian yang keempat adalah kegiatan-kegiatan penting dari orang Arab di Nusantara ini. Di sini dibedakan menjadi dua, yaitu penyebab integrasi dan penyebab disintegrasi. Untuk yang pertama yaitu penyebab integrasi, ada 4. Yang pertama adalah berdagang, karena sejak abad pertengahan hubungan dagang antara Arab Selatan, Maskat, Teluk Persia, dan Nusantara ini cukup erat. Kemudian adalah kekeluargaan yang erat. Orang Arab pendatang baru datang atas rekomendasi dari keluarganya yang sudah lebih dulu menetap di Nusantara. Yang ketiga yaitu faktor kesamaan garis keturunan, bahwa orang Hadramaut ini meyakini garis keturunan nenek moyang mereka sama, yaitu dari Nabi Hud, sehingga mereka merasa seperti satu keluarga. Kemudian untuk organisasi, mereka ini selalu berkumpul ketika menjalani usaha. Hal ini dilakukan untuk kepentingan bersama. Lanjut. Yang kedua yaitu penyebab disintegrasi. Penyebab disintegrasi di sini ada 3. Yang pertama berlawanan gagasan moral, di mana orang Arab ini memiliki pendirian yang kuat untuk melaksanakan kewajiban moral berupa menyumbangkan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Nah, apabila ada orang Arab yang menghindari kewajiban tersebut, maka dia akan dihinakan oleh rekan sebangsanya. Faktor yang kedua yaitu adalah konflik antar suku. Konflik antar suku ini cenderung terjadi karena perebutan wilayah tempat tinggal dan sumber daya lain. Terjadi terutama untuk suku-suku yang nomaden. Terus yang ketiga adalah konflik kepemimpinan. Golongan Sayyid itu merasa kurang suka jika pemimpin yang terpilih berasal dari golongan yang stratifikasinya lebih rendah daripada mereka, misalnya Baduy. Lanjut. Kemudian pengaruh orang Arab Hadramaut ini terhadap orang pribumi. Yang pertama ada pengaruh di bidang politik, bahwa bangsa Arab yang ada di Nusantara ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap politik, yaitu berperan sebagai pemimpin-pemimpin kecil. Nah, sampai suatu saat ada tokoh yang bernama Sayyid Abdul Rahman yang berhasil membujuk kaum pribumi dan menerima tugas-tugas penting dari Belanda. Kemudian yang kedua, ada pengaruh di bidang agama. Orang Arab itu melakukannya dengan propaganda, akan tetapi propaganda ini tidak begitu berpengaruh kepada kaum pribumi. Selain itu, bangsa Arab ini juga dianggap sebagai penyelamat kaum pribumi karena mereka sering memberikan pinjaman hutang. Lanjut. Kemudian di sini ada golongan Arab campuran, yang mana golongan Arab campuran ini merupakan hasil perkawinan antara Arab Hadramaut asli dengan penduduk pribumi. Biasanya mereka itu dicirikan sebagai orang yang tidak menggunakan bahasa Arab lagi meskipun mereka ada darah Arab. Kemudian kebanyakan dari mereka akan dikirim orang tuanya untuk kembali ke Hadramaut untuk menempuh pendidikan yang lebih baik. Kemudian dari segi pakaian juga mereka memakai pakaian biasa seperti layaknya pribumi.
kemudian penggunaan nama keluarga sudah mulai ditinggalkan, serta mereka mulai melaksanakan pernikahan dengan orang-orang non-Arab. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikutnya adalah pendapat dan aspirasi politik. Jadi yang pertama, terdapat opini bahwa orang Hadramaut ingin mendominasi orang Eropa dan menguasai pribumi. Nah, hal ini tuh bukanlah hanya opini belaka, tetapi hal ini benar-benar nyata karena orang Hadramaut menganut cita-cita hukum Islam, yaitu menjadi penguasa dan mendominasi dunia. Dan secara tidak langsung orang Arab di Nusantara yang Hadramaut ke Nusantara ini menjadi pemberontak nantinya. Yang ketiga, orang Hadramaut sudah terkenal menyukai keributan, akan tapi secara keagamaan mereka tidak baik. Selanjutnya, orang Arab Hadramaut yang miskin menggantungkan hidupnya pada rekan sebangsanya dan merekalah yang menentang kerusuhan kaumnya. Masalah politik yang terjadi di Nusantara dipandang oleh orang Arab Hadramaut dengan ketidakpedulian selama kepentingan material dan spiritual mereka tidak terganggu. Pengaruh politik yang diberikan oleh bangsa Arab terhadap Nusantara secara rahasia melalui nasihat kepada priagung, pribumi, dan ceramah pribadi. Orang Arab memberi ajaran kepada kaum pribumi untuk patuh terhadap aturan-aturan, menyumbang perbaikan kepada masjid, dan berusaha mengajarkan istri pribumi untuk mengikuti ajaran Islam yang baik. Selanjutnya, pengaruh selanjutnya, karena bangsa Arab hadir di Nusantara, kaum pribumi dipermudah karena dalam bidang perdagangan, bangsa Arab menjadi penghubung antara Eropa atau Cina dengan masyarakat. Keberadaan orang Arab membuat golongan pribumi yang tinggal di Jawa yang memiliki usaha atau industri mencari hubungan dengan orang Arab, bahkan mencari menantu orang Arab untuk menaikkan harga diri atau martabat mereka, karena orang Arab dianggap kaum Sayyid atau orang tinggi di Arab. Selanjutnya, kesimpulan teori struktural fungsional. Orang Arab Hadramaut di Nusantara menjunjung prinsip Islam dan berpegang pada nilai kedisiplinan yang tegas, dapat berperan sebagai penasihat. Selanjutnya, dikenal sebagai pedagang yang memiliki pengaruh besar dalam perubahan sosial dan ekonomi di Nusantara. Pada teori konfliknya, orang Arab campuran memperbolehkan sistem perkawinan poligami yang dipandang sebagai pelanggaran patriarki pada ajaran Islam yang dianut oleh orang Arab Hadramaut. Selanjutnya, teori interaksi simbolik, yaitu orang Arab Hadramaut dikenal sebagai orang yang berempati, menyebarkan ilmu Islam, mampu beradaptasi dengan keadaan Nusantara, kejujuran dan kedisiplinan dalam berdagang sehingga dapat dipercaya oleh kaum pribumi. Sekian dari kelompok 2, kelompok orang Arab di Nusantara. Terima kasih.